Pak, mengapa sih sebetulnya dari awal Yayasan Odesa Indonesia ini memberi perhatian lebih terhadap gerakan pertanian di Kecamatan Cimenyan, khususnya daerah sekitar kampung-kampung yang berada di Desa Cikadut dan Mekarmanik dan lain sebagainya? Sebenarnya yayasan ini kan didirikan untuk menjawab persoalan-persoalan masalah sosial, terutama pendidikan yang waktu itu kita ketahui sangat terbelakang. Cuman belakangan kan kita lihat juga bahwa itu tidak bisa terpisahkan dengan dunia pertanian. Nah, kita sekalipun waktu itu kita sadar, bahkan sampai sekarang nggak ngerti pertanian, dipaksa harus memahami dan harus terjun menyelami dunia kehidupan para petani, karena mereka anak-anak petani yang kita urus ini juga tidak lepas dari dunia pertanian. Dan apapun alasannya kita harus belajar secepat itu dan sekuat itu, ngotot belajarnya. Nah, apalagi ini kan teman-teman kita kan yang dari ITB, dari lulusan Unpad, jurnalis, Pak Basuki, Pak Budiana, Pak Hawi Setiawan, Pak Heridin, Boy Worang, dan juga Pak Didin. Dunianya di teman-teman di kota kita ini kan tidak ngerti dunia pertanian, tapi kita harus masuk ke situ karena bagaimanapun tugas seorang organizer harus memahami secepat itu, semampu mungkin, dan makin lama juga makin ngerti. Nah, itu yang menarik, Pak. Kan tadi seperti Bapak bilang, banyaknya yang berperan di Indonesia ini adalah bekerja sebagai jurnalis ataupun dosen dan lain sebagainya. Nah, tapi mengapa perlunya diarahkan terhadap peran pergerakan pertanian yang ada di kawasan Cimenyan ini? Nah, gini juga bahwa faktor kebetulan juga menentukan. Kebetulan kita sebagian besar itu dari jurnalis, juga ada pengajar, ada penulis lepas, pemikir-pemikir seperti Pak Hawi Setiawan, Pak Heridin. Itu juga kita sengaja memang mendesain, apapun alasannya, bahwa perjuangan untuk masyarakat bawah itu butuh pena. Nah, pena ini adalah sebuah medium yang akan bisa menjadi alat yang sangat efektif dan bahkan ampuh untuk, tergantung kepintaran kita mengolah data, memahami fakta, mengolahnya dari data yang berserakan dijadikan sebuah himpunan, terus nanti kita jadikan sebuah analisis, terus kita sajikan dalam ulasan jurnalistik. Dan jurnalistiknya pun banyak modelnya, mulai dari jurnalisme yang formal maupun yang model non formal, seperti Facebook, medsos juga kita mainkan. Dan itu memang kita sengaja mendesain jurnalisme untuk menjawab persoalan. Nah, Pak Budiana sebagai think tank, pemikir di dalam bidang ini, dia menggarisbawahi bahwa jurnalisme itu bukan hanya untuk mengkritik kebijakan publik, tapi harus solutif, harus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Nah, si jurnalis ini sendiri harus rajin belajar, memahami dunia batin kehidupan petani, dan juga mampu mendesakkan penyelesaian baik ke pemerintah atau mengajak kelompok sipil lain, dan juga kita juga harus siap menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah. Dan ini kita lakukan. Nah, berarti artinya si gerakan pertanian ini didorong oleh alat yang namanya jurnalisme tersebut. Nah, lalu apakah sejauh ini dengan melalui alat jurnalisme tersebut bisa memecahkan berbagai masalah khususnya di Kecamatan Cimenyan ini, seperti kemiskinan dan yang lain-lain, atau gerakan sosial yang lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dalam pertanian, Pak? Iya, sangat efektif, karena senjata kita bukan satu-satunya jurnalistik itu, tapi dengan menggunakan jurnalistik, tulisan, termasuk juga bikin video macam-macam, itu jejaring kita semakin baik, dan juga banyak orang yang berpartisipasi, bersolidaritas terhadap masalah-masalah kemiskinan. Misal salah satu contohnya yang mudah, kan tidak mungkin selama ini orang petani-petani yang di bawah itu mendapatkan akses untuk tampil ke publik, untuk mendapat perhatian bupati, gubernur atau siapapun. Nah, walaupun kita sudah menampilkan masalah-masalah akar rumput seperti MCK, kemiskinan, keterbelakangan, jalan yang rusak, sanitasi yang buruk, segala macam, toh belum tentu memberikan solusi.
bahkan malah sering mengganggu kekuasaan saja, dan kekuasaan itu lebih seneng untuk menolak apa yang kita kabar-kabar benar yang kita sampaikan itu dihindari, ditolak dan dijauhi, tidak untuk segera diselesaikan. Nah, karena di satu sisi memang itu kritik itu adalah kewajiban kita menyampaikan masalah-masalah yang ada, tapi makanya Pak Budiana sudah benar dan kita amalkan benar pemikirannya, yaitu jurnalis itu sendiri harus memiliki kemampuan sebagai organizer untuk ikut berpartisipasi menyelesaikan masalah di sana, tidak hanya sekedar mewartakan tapi juga ikut bergerak aktif. Ya, berarti jurnalisme itu tidak hanya melaporkan berita yang terjadi di masyarakat, tetapi juga jurnalisme yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat ataupun kemiskinan yang disorot oleh beberapa jurnalis tersebut, Pak. Nah, lalu seperti apa sih pentingnya pangan? Tapi masalah pangan begini, kita penting menjawab problem itu karena begini juga, kita sadar kok kalau dengan model macam pertanian kecil yang kata Bung Karno golongan marhen atau pisan family ini kecil-kecil seperti itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup jika dikaitkan dengan dunia yang sekarang sedang berlangsung banyak kebutuhan, terutama kuliah. SMA saja banyak yang tidak mampu kan petani. Nah, dan begitu mereka tuh punya pengalaman yang lama panjang 30-40 tahun bertani, tapi itu saja, bahkan kemerosotannya terus-terusan. Betul, Bang. Nah, tapi kita harus tetap mengarahkan kepada pertanian itu sendiri, karena gini, kalau mereka dicabut dari dunia usaha pertanian, kita juga nggak solusi apa yang kita tawarkan. Nah, itulah alasan Odesa Indonesia juga masih harus mendorong mereka untuk bertani. Memang ada sedikit keterpaksaan, ya enggak apa-apa, kita paksa-paksa juga tetap, karena nggak ada kok mereka, kalau mereka nguli juga ya upahnya juga nggak seberapa. Mau kerja jadi di profesional nggak sekolah, lah harus apa lagi. Nah, ketika mereka bertani juga ternyata apa yang pertaniannya merusak lingkungan. Nah, ini makanya tugas kita yang memahami bahwa alam harus dijaga, sunatullah jangan dilabrak, pentingnya air, pohon, oksigen untuk penghasil oksigen dan lain sebagainya harus kita jelaskan, dan penjelasannya tentu saja dengan cara yang ya bedalah menghadapi petani dengan menghadapi mahasiswa dengan cara yang berbeda. Keseharian saja lah, makanya pendampingan itu lebih penting daripada kursus atau seminar. Nah, pangan itu tetap penting karena kita juga tahu tidak susah lah untuk petani ini mengejar produktivitas yang tinggi besar gitu. Tapi ini tanggung jawab lebih kita berikan kepada bidang sosialnya. Mereka harus maju di situ, mereka tidak boleh terpuruk dengan ada tanah jangankan 2 hektar. Mereka kan nggak punya, 1/4 hektar aja sudah jarang gitu. Sudah dijual. Tani pekarangan pun harus kita gerakkan, karena mereka makan kan, ngomong-ngomong Rizky kalau makan apa yang dimakan? Makan ya. Itu Pak Didin itu tukang bengkel, kamu pernah lihat nggak kalau minum haus gitu, minum oli gitu nggak? Ya nggak pernah sih. Lah, minum air. Minum air. Ya, butuh air bersih. Kebutuhan kan? dasar kan itu. Kalau dia butuh gizi, apakah dia makan spare part gitu? Enggak, tetap harus nyari sayur. Nah, atau Pak Didin coba itu pegiat Yayasan Odesa yang keren itu, bengkel tapi mau bertani itu, sesekali kamu tanya, Pak sering makan onderdil, baut, mur. Artinya apa? Pangan itu dibutuhkan siapa saja, bukan hanya manusia. Kebutuhan dasar. Hewan juga membutuhkan, spesies yang lain mata rantainya, ekosistem itu untuk harus diurus lah pokoknya pertanian, termasuk hutannya. Oke, ya gitu. Berarti kan itu untuk menjaga ekosistem. Dan terakhir Pak, nah mengapa sih menurut pandangan Pak Faiz, model pertanian apa yang sebetulnya setidaknya bisa mensejahterakan petani walaupun tidak seberapa yang dilakukan oleh Odesa Indonesia untuk mensejahterakan petani lah? Modelnya tidak bagus sebenarnya.
sebenarnya petani itu kalau punya perhitungan ya bisa menghitung, mengkalkulasi, bisa merasionalisasi, tidak akan parah-parah banget. Sekalipun tidak punya lahan yang luas, tani pekarangan. Minimal kalaupun tidak mampu menghasilkan uang, dia bisa kerjakan, toh juga nganggur, toh berada di rumah 1-2 jam itu kita sudah bisa buktikan kan gitu. Peningkatan pendapatan kalau dinilai dari sisi uang bisa 300, ada yang 400, ada yang bahkan 1.200.000 bisa hanya dengan pembibitan. Itu baru satu item. Yang kedua kalau ditambah sayur macam-macam, konsumsi belanja ke warung yang rata-rata itu bisa menghabiskan 200 sampai 300 ribu untuk khusus sayuran saja, belum beras. Itu jadi berkurang. Nah, jangan salah juga bahwa kita bertani pekarangan atau bertani itu supaya kita tidak belanja itu agak susah. Tapi minimal itu jangan semua itu kita belanja. Itu yang kita usahakan. Nah, itu kan akan meningkatkan kesejahteraan. Jadi, kalaupun bertani tidak bisa menghasilkan yang besar, minimal kesejahteraannya juga tercapai sedikit demi sedikit. Yang lain usaha di bidang lain. Banyak kok mata rantainya dan ke depan kalau kita ini merasionalisasi dengan model-model yang kita terapkan, tani pekarangan, terus pembibitan yang kuat, yang rutin, seperti terus pengairan yang canggih, terus bisa mengatur harga produksi pangan. Karena ini petani tomat, petani engkol, petani sayuran di atas itu kan sering pertaniannya hasilnya bagus tapi anjlok harga karena tidak punya kekuatan daya tawar. Nah, itu kita sudah menemukan modelingnya, nanti diatur sendiri. Sistem koperasi kita jalankan nanti, sistem rotasi panen, pergiliran petani menanam ini, tanaman pangan yang macam-macam itu kita atur. Nah, itu bisa kok sebenarnya, dan kita percaya diri untuk membuat perubahan sosial kecil, dan nggak masalah, memang itu masalah orang kecil kan. Jadi kita nggak pakai modal yang besar kan. Orang kecil harus diselesaikan juga dengan cara yang kecil gitu.